Tiros ini bahas nasab sampai menafikan nasab mereka sama dengan menuduh qadzaf. Kan enten ceramahnya beliau rasa tak sebut. Itu qadzaf. Qadzaf itu ibunya kau tuduh zina, dosa besar. Belum mikir, mosok menelusuri nasab kok diarani qadzaf. Berita-berita tentang yang mengarah pada qadzaf termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan, ini bisa dituduh qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Jadi tanpa bermaksud untuk mengajari Kiai Marzuki Mustamar, karena beliau pasti lebih alim daripada saya, apa yang disampaikan Kiai Miftahul Akhyar bahwa perdebatan nasab Bani Alawi bisa mengarah pada qadzaf itu benar-benar benar. Kiai Miftahul mengarah kepada qadzaf ya, bukan termasuk qadzaf. Jadi secara tidak langsung beliau mau menyampaikan pesan bahwa keterlibatan dalam isu nasab tidak serta-merta menyeret seseorang sebagai pelaku qadzaf. Akan tetapi hal ini bisa menjadi langkah awal yang menyeret seseorang ke dalam dosa besar qadzaf jika tidak berhati-hati, apalagi jika menafikan nasab sebuah kabilah tanpa bukti. Dan nasab yang relate dengan dawuh Kiai Mif tentu saja untuk saat-saat ini adalah nasab kabilah Bani Alawi atau Ba'alawi. Di dalam hukum Islam secara umum, qadzaf itu tidak selalu berarti menuduh seseorang berzina, tapi juga mencakup bentuk lain yang merendahkan kehormatan nasab seseorang, seperti menafikan nasabnya dari ayah biologisnya tanpa bukti yang sah. Tuduhan semacam ini memiliki dampak serius karena menyebabkan keraguan terhadap identitas seseorang yang dalam masyarakat Islam berkaitan erat dengan hak-hak sosial, kehormatan keluarga, serta legitimasi garis keturunan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya melindungi seseorang dari tuduhan zina yang tidak berdasar, tapi juga dari segala bentuk ucapan yang dapat mencemarkan kehormatan seseorang, termasuk pernyataan yang menyangkal atau membatalkan hubungan nasab seseorang dengan ayah kandungnya. Dalam perspektif syariat, kehormatan dan nasab merupakan hak yang sangat dijaga, sehingga pelanggaran terhadapnya itu dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. Saya akui tidak begitu tahu video Kiai Marzuki Mustamar tadi itu direkam di bulan apa, tapi saya mendapatinya sekitar 3 atau 4 harian yang lalu, tepat sebelum saya nge-record video ini. Mungkin Kiai Marzuki Mustamar kurang begitu update, jadi tidak begitu melihat media sosial, YouTube atau ceramah Kiai Imad yang terkini dan termasuk para pendukungnya. Tapi akan saya berikan resume bahwa Kiai Imad dan para pendukungnya itu telah melakukan tindakan penafian nasab terhadap Bani Alawi dengan menuduh bahwa mereka itu bukan keturunan lempang lelaki Imam Ali, serta mengklaim bahwa mereka itu berasal dari garis keturunan Yahudi. Tuduhan ini pada hakikatnya itu bertentangan dengan pengakuan para ahli nasab, ahli hadis, ahli sejarah, dan ulama fikih yang telah menetapkan nasab Ba'alwi secara sah dalam tradisi Islam. Selain itu, pendukung Kiai Imad bahkan lebih jauh menuduh bahwa leluhur Bani Alawi itu bukan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, melainkan Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Klaim ini ternyata tidak memiliki dasar ilmiah yang valid karena gak ada syuhur wastifadoh, saksi yang mendukung, otoritas ahli nasab yang menetapkannya, maupun catatan nasab terpercaya yang mendukung tuduhan tersebut. Dengan demikian, tindakan Kiai Imad dan para pendukungnya bukan hanya mencemarkan nama baik sebuah kabilah, yaitu Bani Alawi, tapi juga berpotensi masuk atau mengarah kepada kategori qadzaf karena mereka itu menafikan nasab yang telah diterima dan diakui secara luas dalam sejarah Islam. Video ini sebenarnya bukan tentang Bani Alawi ya, tapi tentang tuduhan yang dilontarkan kepada kabilah manapun. Dan kebetulan Ba'alawi akan jadi contoh di dalam video ini karena masih hangat diperbincangkan. Nah, jika kalian akrab dengan fikih 4 mazhab, maka apa yang saya sampaikan berikut ini bisa kalian validasi dan koreksi jika memang ada kekeliruan. Dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali, penafian nasab seseorang dari ayah biologisnya itu termasuk qadzaf yang mewajibkan had sekitar 80 cambukan tanpa memandang niat pelakunya. Mazhab Maliki menghitung segala bentuk penafian nasab sebagai qadzaf, baik yang diucapkan secara eksplisit maupun sindiran yang kuat, karena tuduhan ini mencemarkan kehormatan seseorang sekaligus keluarganya. Dalam kitab fikih mereka disebutkan bahwa seseorang yang menafikan nasab orang lain dari ayahnya dianggap telah mencemarkan kesucian ibunya secara tersirat. Jadi hukumannya itu setara dengan tuduhan zina. Sementara itu, mazhab Hambali memiliki pendekatan yang sedikit agak mirip tapi dengan syarat tambahan, yaitu penafian nasab harus dilakukan dalam konteks penghinaan atau celaan agar bisa dikenai had qadzaf.
Jika seseorang berkata bahwa nasab seseorang terputus dari ayahnya tanpa ada unsur celaan atau maksud untuk merendahkan, maka ia tidak dikenai had, tapi hanya hukuman takzir yang ditentukan oleh hakim. Takzir itu semacam hukuman yang di bawah had. Di sisi lain, mazhab Hanafi dan Syafi'i itu tidak serta-merta menghitung penafian nasab sebagai qadzaf yang mewajibkan had, kecuali jika disertai niat eksplisit untuk merendahkan atau mencemarkan kehormatan korban. Mazhab Hanafi secara umum tidak menganggap penafian nasab sebagai qadzaf yang mewajibkan had, karena mereka itu berpegang pada prinsip bahwa hanya tuduhan zina secara langsung yang dapat dikenai had, sementara penafian nasab masih memiliki kemungkinan tafsir yang lain. Oleh karena itu, penafian nasab seorang dari ayahnya hanya dikenai hukuman takzir. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan serupa dengan mazhab Hanafi, tapi jika pelaku secara eksplisit mengakui bahwa dia bermaksud menuduh orang tersebut sebagai anak zina, maka had qadzaf dapat diberlakukan. Dan dengan demikian, dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, penafian nasab baru dianggap sebagai qadzaf jika pelaku berniat mencela atau menistakan korban. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan Hambali, penafian nasab secara umum sudah cukup untuk menetapkan had qadzaf, terutama jika ada unsur celaan. Nah, itulah pesan utuh yang saya tangkap dari nasihat Kiai Miftahul Akhyar. Terus ngaji malih Nasoihud Diniyah. Pengarangnya Al-Habib Abdullah Ba'al Haddad. Biyen pas kula si SMP mengkaji kitab itu dengan menganggap si pengarangnya itu keturunannya Kanjeng. Bareng kula sakniki dadi dosen ada tugas penelitian. Telitilah tiba duduk keturunannya Kanjeng. Kula panggah ngaji Risalatul Mu'awanah. Biar ngaji dan menganggap pengarang itu keturunannya Nabi. Saiki yo panggah ngaji, tapi tidak lagi menganggap si pengarangnya keturunannya Kanjeng Nabi. Di dalam hukum qadzaf, ada 3 hal yang perlu diperhatikan supaya memenuhi tuduhan. Pertama itu qadzif atau pelaku tuduhan, kedua itu makzuf atau korban tuduhan, dan ketiga, inilah yang akan kita bahas, yaitu kalimat yang mengandung unsur tuduhan atau disebut makzuf bih. Nah, apakah dawuh Kiai Miftahdi itu mengandung kebenaran? Tentu saja benar. Jika Anda membuka kitab At-Talqin fi Fiqhil Maliki, karya Qadhi Abdul Wahab, salah seorang tokoh intelektual Malikiyah generasi awal, ada kepastian hukum seperti ini. Wa amma ma yura'a fi syai'il makzufi bih fahuwa ayakunal qadzfu biwat'in yalzamu bihil haddu. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kalimat tuduhan qadzaf adalah tuduhan itu harus berupa tuduhan senggama atau hubungan badan yang menyebabkan hukuman had. Nah, tuduhan senggama apa yang konsekuensinya adalah hukum had? Wa huwa zina wal liwatu au nafyu nasabil makzuf an abihi faqat, yaitu tuduhan zina dan anal seks atau menafikan nasab korban dari ayah biologisnya. Dari segi gramatika Arab, kalimat zina, wal liwat, au nafyu nasabil makzuf tidak bermakna mutlaqul jam'i. Jadi semuanya itu tidak harus terkumpul secara bersamaan terlebih dahulu baru disebut tuduhan qadzaf. Tapi susunan ini bermakna takhir atau taksim yang berarti pilihan atau pembagian. Maksudnya, tuduhan senggama yang masuk kategori qadzaf itu dibagi 3 atau pilihannya ada 3. Ada kalanya menuduh berzina, yaitu berhubungan badan di luar nikah, atau ada kalanya menuduh anal seks, atau ada kalanya menafikan nasab seseorang dari ayah biologisnya. Orang-orang yang mengikuti cekcok nasab, wabil khusus nasab Ba'alawi, tidak sekali dua saya dapati menafikan nasab mereka lempang lelaki kepada Imam Ubaidillah secara terang-terangan, secara soreh, bukan takrid lagi, atau bukan memakai kalimat ambigu dan sindiran. Bahkan ada videonya Kiai Imad yang mengajak orang-orang itu untuk syahadat. Ayo bareng-bareng. Asyhadu anna Ba'alawi laisu min dzurriyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubaidillah kan bukan ayah, tapi laki-laki yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi. Leluhur itu kan ya bukan bapak. Bukankah dalil tadi itu hanya untuk penafian nasab seseorang ke bapak biologisnya, bukan leluhurnya? Intelektual Malikiyah yang sama, yaitu Qadhi Abdul Wahab, dalam kitab yang lain, yaitu Uyunul Masail, memastikan hukum terkait hal ini. Idza qala li arabiyyin ya nabatiyu, aw ya barbariyu, aw ya ibn zina, aw ya ibn al-khayyat, aw li farisiyin ya rumiyu, aw li rumiyin ya farisiyu, walam yakun
yakun min abaihi man hadhihi sifatuhu fa'alaihil haddu. Jadi ketika kita melontarkan kalimat kepada orang Arab, heh orang Nabati, atau heh orang barbar, atau heh anak zina, atau heh anak penjahit, atau ketika kita melontarkan kalimat kepada orang Persia, heh orang Romawi, atau sebaliknya melontarkan kalimat kepada orang Romawi, heh orang Persia, dan semua leluhur mereka tidak ada yang memiliki garis keturunan ke atas seperti yang ia tuduhkan tadi, maka kalimat tersebut berkonsekuensi pada had qadzaf. Baik ya Imad atau pendukungnya yang menamai diri sebagai Trisulapa gitu, menurut pendapat Maliki sudah memenuhi kriteria ini. Mereka tidak hanya menafikan nasab Alawi secara sharih, tapi melontarkan kalimat bahwa mereka itu keturunan Yahudi atau keturunan Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Kedatipun semua mazhab belum tentu sepakat dengan mazhab Maliki, namun perbedaan mereka hanya pada syarat dan konsekuensi hukum penafian nasab. Apakah cukup dengan pernyataan saja atau harus disertai niat penghinaan, serta apakah pelaku dikenai had qadzaf atau hanya takzir? Akan tetapi mereka semua sepakat terkait satu hal, yaitu penafian nasab tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan yang tercela dan berdampak buruk bagi kehormatan individu serta stabilitas sosial. Lagi-lagi inilah pesan yang didawuhkan Kiai Miftah yang saya tangkap, bahwa perdebatan nasab Bani Alawi itu perlu kehati-hatian karena berpotensi pada qadzaf. Ada kitab-kitab yang beda. Kitab yang mereka pegangi karangan Asakron abad 9. Niku ngarani nenek moyang mereka, Ubaidillah, itu anak cucunya Kanjeng Nabi lewat Ahmad bin Isa. Tapi kitab sing lawas, sing sezaman seabad dengan Ahmad bin Isa. Dan abad setelahnya, sitok era enek sing ngarani Ubaidillah kuwi keturunan. Enek kitab bedo. Lah kitab bedo dijarne, ayo apa dikenahne? Dikenahne ta? Jadi sakjane dikenahne ya untung untuk semua, aja nesu. Mungkin Kiai Marzuki itu akan berpikir seperti ini. Apa yang dilakukan Kiai Imad dan para pendukungnya itu kan sebenarnya bukan termasuk qadzaf, tapi penelusuran ilmiah. Dan keputusan ilmiah mereka bahwa nama Ubaidillah tidak ditemukan di kalangan ulama yang semasa dengannya tidak bisa dikategorikan sebagai qadzaf karena ditopang oleh ilmu pengetahuan. Dulu, awal-awal terlibat dalam cekcok nasab ini, saya sempat mengusulkan kepada mereka atau kepada siapapun yang mau membatalkan nasab Alawi, jika kalian memang mau membatalkan nasab mereka, pastikan penuhi cara yang pernah ditempuh oleh Ibrahim Mansur al-Hashimi dalam membatalkan nasab Tobariyah. Ibrahim bin Mansur al-Hashimi, saya pernah bertemu dengannya di Saudi, tidak bisa disebut melemparkan qadzaf kepada klan Tobariyun yang sempat dianggap keturunan baginda Nabi beberapa waktu. Di dalam kitabnya Al-Ifadah ada dua bukti material yang diusulkan, historiografi dari 3 sejarawan dan triangulasi reportase ahli nasab untuk membatalkannya. Saya rangkum uraian Ibrahim bin Mansur dalam penjelasan sistematis berikut ini. Pertama, ada 2 bukti epigrafi berupa prasasti batu nisan makam Abu Bakar bin Muhammad At-Tabari yang wafat 613 Hijriah dan putranya yaitu Ahmad bin Abi Bakar At-Tabari wafat 614 Hijriah yang menunjukkan bahwa nama mereka itu tidak disertai dengan gelar yang menunjukkan afiliasi dengan keturunan Al-Husain bin Ali. Gelar itu adalah As-Sayyid atau As-Syarif yang seharusnya umum digunakan dalam masyarakat Mekah di waktu itu. Kedua, Imam Az-Zahabi wafat 749 Hijriah, seorang sejarawan otoritatif yang secara sistematis mencatat tokoh-tokoh muslim tidak pernah menulis silsilah intelektual Tobariyun lempang lelaki ke atas sebagai keturunan Husaini. Bahkan tidak pernah memakai kata Sayyid, Syarif, atau Al-Husaini ketika menulis biografi Tobariyun. Ketiga, Al-Ab dari Asy-Syaibi yang wafat tahun 837 Hijriah, seorang qadhi Mekah dan penjaga Ka'bah dari Bani Syaibah, juga mencatat biografi Tobariyun tanpa menulis silsilah mereka sebagai keturunan Husaini. Padahal posisinya itu memberi akses kepada informasi genealogi resmi di Mekah. Keempat, Taqiyuddin Al-Fasi, wafat 832 Hijriah, yang memiliki hubungan darah dengan keluarga ini, menulis sekitar 34 anggota Tobariyun, tapi nggak pernah sekalipun menulis nasab mereka sampai ke Imam Husain. Kelima, dan ini adalah bayinah yang saya sebut dengan bayinah sorihah, ternyata usut punya usut, pada abad ke-9 Hijriah, ada salah satu Tobariyun yang mencangkokkan nasab Abul Hadi At-Tabari, yang awalnya ditulis mentok sampai Muhammad bin Ibrahim saja, kemudian nama ini dipanjangkan sampai Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Penambahan nama ini berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh Muhammad bin Muhib dan Muhib sendiri. Kenapa nama Abdul Wahid
bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini problematik. Satu, semua ahli nasab sepakat bahwa Imam Husain bin Ali tidak memiliki anak bernama Abdul Wahid. Kedua, Imam Husain sewaktu masih hidup mendapati anak-anaknya wafat dalam kondisi masih kecil dan remaja. Dua anak Imam Husain yang ikut wafat dalam peristiwa Karbala adalah Ali Al-Akbar dan Abdullah bin Husain. Ketiga, semua ahli nasab sepakat secara ijma bahwa keturunan Imam Husain yang melanjutkan itrahnya cuma satu, yaitu Imam Ali Al-Asghar yang dikenal dengan Imam Ali Zainal Abidin. Dan semua keturunan baginda Nabi lewat Imam Husain hanya sah jika dia adalah keturunan Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain seorang. An-Nasabah Abu Nasr Al-Bukhari, generasi awal ahli nasab, berkata, semua Husainiyin di muka bumi ini hanya dari satu orang saja, yaitu dari Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Dan dari semua dalil ini, maka dipastikan bahwa Tabariyun memiliki suhroh yang baru dan dibuat abad belakangan. Coba bandingkan dengan semua argumentasi Kiai Imad dan para pendukungnya, jomplang banget. Apalagi ada tuduhan bahwa leluhur asli Bani Alawi adalah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Pertama, tidak ada dalil syuhra istifadah bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qaddah menurunkan kabilah di Hadramaut bernama kabilah Bani Alawi. Kedua, tidak ada persaksian dari sejarawan bahwa Bani Alawi punya keterkaitan nasab dengan Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Jangankan keterkaitan nasab, keterkaitan sejarah saja nggak ada. Ketiga, tidak ada catatan ahli nasab yang mengaitkan nasab Ubaid bin Maimun Al-Qaddah dengan Bani Alawi. Lantas bagaimana dengan penelitian Kiai Imad? Paling mentok cuma Nasyajarul Barakah yang hanya menuliskan anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Dalil semacam ini hanya madlul dari jumlah ismiyah belaka dan tidak bisa memastikan anaknya Imam Ahmad itu hanya 3 saja. Untuk membatalkan nasab Alawi dari Ahmad bin Isa, seharusnya Kiai Imad mencari klausul pakem seperti Abu Nasr Al-Bukhari tadi. Jadi untuk membatalkan nasab Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa harus ada ahli nasab, ahli sejarah yang mengatakan bahwa seluruh keturunan Ahmad bin Isa di muka bumi ini cuma ada 3 saja anaknya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Selama tidak ada klausul seperti itu, maka ketika seluruh ahli sejarah Yaman dari Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Khazraji, Taqiyuddin Al-Fasi, dan Abdurrahman Al-Khatib yang hidup jauh sebelum Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang menulis nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai keturunan biologis Ahmad bin Isa, maka pengisbatan para ulama ini sangat sulit untuk dibantah. Nah, ada kelucuan lagi di sini. Kiai Marzuki sempat berseloroh. Ben genah. Sapa ngerti tibake kowe pancen keturunane tenan ngono lho. Dadi aku lek takdim wis ra mamang ngono lho. Lah nggih ta? Lah kuwatire kadung takzimi tibake Bahwa pembuktian Ba'alawi itu urusan mantep atau tidak. Sama seperti yang kami sampaikan di Robito Alawiyah, nasab Ba'alawi itu bukan nawazil, bukan perkara baru yang membutuhkan dalil fikih yang baru. Nasab Ba'alawi tidak seperti Bitcoin atau saham yang dulu belum sempat dibahas ulama mazhab. Siapapun boleh membantah Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Murtada Az-Zabidi, atau Imam As-Sakhawi yang memastikan nasab Ba'alawi sebagai kabilah asyraf. Hanya saja, dalilnya jangan kayak Kiai Imad atau pendukungnya yang Trisula tadi. Fikih itu, Kiai, tidak ada urusan dengan mantep atau tidaknya jenengan. Status Imam Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa sudah diputuskan secara syariat. Kalau syariat sudah mengatakan sahih, ya jenengan itu mau mantep atau tidak lagi jadi pertimbangan. Saya Rumah Labas, ini Pamanjangan Tor, sampai jumpa.